Baik teman-teman semua, kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai MongoDB dan Node.js. Di video kali ini kita akan coba menggunakan Node.js agar terhubung ke dalam database MongoDB kita yang sudah kita install dari video sebelumnya. Oke, jadi langsung aja teman-teman boleh buka dulu browsernya, lalu arahkan websitenya ke mongodb.com agar kita bisa membuka dokumentasinya ya. Yang akan kita lihat pertama kali adalah bagian driversnya dulu ya teman-teman ya. Kita bisa arahkan ke docs, lalu kita pilih drivers di sini untuk mengetahui bagaimana MongoDB kita itu bisa terkoneksi ke bahasa pemrograman yang ada. Nggak cuma Node.js yang bisa kita hubungkan dengan MongoDB, teman-teman bisa lihat di sini kita bisa menggunakan MongoDB untuk bahasa pemrograman C, C++, C#, Go, Java, PHP, Python, dan lain-lain. Ya, jadi sekali lagi MongoDB ini nggak eksklusif hanya untuk Node.js saja, tapi juga bisa untuk bahasa pemrograman yang lain. Begitu pula Node.js. Jadi Node.js itu tidak hanya bisa terkoneksi ke MongoDB saja, tapi database lainnya pun bisa, seperti MySQL, Postgre, dan lain-lain. Karena kita akan terkoneksi dengan Node.js, teman-teman boleh klik aja Node.js di sini. Nanti kita bisa lihat bagaimana cara koneksinya di bagian Quick Start-nya dulu. Oke, jadi teman-teman bisa klik aja Quick Start-nya. Nanti kita scroll ke bawah. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita akan menginstal dulu modul MongoDB ke dalam aplikasi Node kita. Kita bisa lakukan npm install. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai, kita bisa pilih mau terkoneksinya ke Atlas yang ada di cloud-nya atau kita terkoneksi secara lokal. Nah, nanti teman-teman bisa scroll lagi, kita akan lihat ini adalah kode untuk melakukan koneksi ke dalam database yang sangat sederhana. Ya, nanti kita akan lakukan seperti ini. Di sini kita bisa lihat menggunakan async function, ada async dan await, tapi kita juga bisa melakukan koneksi ke MongoDB-nya tidak menggunakan async dan await ya. Nanti kita lihat. Dan sekarang setelah kita buka script ini, kita bisa kunjungi dulu npm untuk mengetahui modul MongoDB yang akan kita install ya. Jadi teman-teman boleh ketik aja MongoDB di sini. Ini ada di sini official MongoDB driver untuk Node.js. Nah, sekarang itu lagi ada di versi 3.6.9. Ya, kalau teman-teman nonton videonya ini berbeda, nggak masalah ya. Saat ini setiap minggunya sudah ada 2,5 juta download. Jadi ini banyak sekali yang pakai. Dan kalau sudah, ini kita siapkan. Sekarang kita akan bikin dulu foldernya untuk aplikasi Node sederhana kita. Dan aplikasi Node ini kita buat hanya untuk mencoba terkoneksi ke MongoDB aja. Kita belum masuk ke studi kasus kita seperti yang sudah dibuat di video-video sebelumnya, yaitu aplikasi kontak. Itu nanti kita akan coba di video yang berbeda. Ya, jadi teman-teman sekarang boleh kembali ke desktop. Kita bikin aja sebuah folder baru. Ya, teman-teman sebetulnya boleh simpan foldernya dimanapun. Saat ini kita ada di video ke-22. Kita coba di sini, coba Mongo. Ini ya, coba MongoDB ya. Kita buka di Visual Studio Code. Oke, kita bikin file baru. Kita kasih nama aja, boleh app.js. Gini. Dan sebelum kita mengetikkan source code-nya, gimana kalau kita install dulu modul MongoDB-nya. Jadi teman-teman boleh buka terminalnya, boleh pencet Ctrl backtick atau bisa ke view lalu terminal. Ya, sama aja. Di sini kita bisa ketikkan npm spasi i atau install spasi modulnya namanya MongoDB. Lalu kita langsung kasih versinya ya. Kalau teman-teman nggak kasih versi, seperti biasa ini akan menginstal versi terbaru. Tapi biar sama, kita akan install aja yang versi 3.6.9. Oke, sudah terdownload. Kita tutup lagi terminalnya. Nah, sekarang kita coba kembali ke modul npm kita. Kita lihat setelah ini apa yang harus kita lakukan. Ini kita bisa lihat dokumentasinya di sini. Nah, kalau teman-teman scroll ke bawah, ada nih ya, cara bagaimana agar kita terkoneksi ke MongoDB-nya. Atau kalau kita mau gunakan yang ada di dokumentasinya MongoDB langsung juga bisa ya. Oke, kita akan coba. Kita kembali ke codingan kita. Kita akan bikin dulu sebuah variabel namanya Mongo client ya, seperti ini. Saya tutup dulu sidebar-nya. Lalu kita require dari MongoDB. Begini. Lalu setelah itu kita lakukan dulu konfigurasi. Jadi kita punya const URI. Ya, kita lihat di sini ini adalah alamat jika kita mempunyai cluster Node.js di cloud-nya, di Atlasnya. Tapi karena kita mau terhubung secara lokal, kita bisa langsung ketikkan aja URL lokal kita. Jadi teman-teman boleh ketik MongoDB /2 / lalu kita ketikkan IP dari localhost kita. Sebaiknya menggunakan IP. Jangan ketikkan localhost, karena kalau diketikkan localhost, pada beberapa kasus itu tidak mau jalan ya. Tapi kalau kita tulis IP-nya 127.0.0.1, lalu kita kasih portnya .2, 27,
ya. Terus juga kita bisa kasih nama database-nya ya. Cons misalkan kita kasih db name begini, kita akan gunakan database kita dari video sebelumnya yaitu WPU ya. Untuk ngecek database-nya udah ada apa belum, teman-teman boleh jalankan terminal. Sebetulnya boleh pakai terminal yang ada di VS Code, tapi saya lebih suka gunakan terminal di luarnya aja. Saya biasa pakai iTerm, teman-teman boleh pakai git bash, atau terminal favorit teman-teman lainnya. Dan harusnya sekarang kita udah bisa ketik Mongo ya, karena kita sudah install MongoDB-nya secara global di dalam environment variable kita. Jadi bisa diketik begini ya, kita sudah terkoneksi ke Mongo-nya. Kalau kita tulis show databases atau singkatannya DBS, ada database WPU ya. Kalau kita masuk ke dalam database WPU, kita ketik dulu use WPU. Lalu kalau misalkan kita mau lihat ada collection apa aja, kita bisa tulis show collection. Nah, kita punya collection namanya mahasiswa. Kalau kita pengen lihat isinya, kita bisa tulis db mahasiswa.find. Oke, jadi saat ini saya punya di dalamnya 3 buah dokumen ya, yang berisi nama dan email serta ID. Ada Sandika, ada Novariza, ada Dodi. Ya mungkin tidak sama dengan punya teman-teman, nggak apa-apa. Diperhatikan aja nama collection-nya dan nama tiap-tiap field-nya. Nanti ini akan kita pakai. Oke, karena kita sudah bisa terkoneksi, udah aman. Kita kembali lagi ke VS Code-nya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita perlu melakukan setup dulu untuk MongoDB-nya. Kalau teman-teman lihat lagi di dokumentasinya, kita butuh membuat instansiasi dari Mongo client-nya. Ya, jadi kita bisa punya cons client. Sebetulnya ini namanya nggak perlu client, bebas aja. Tapi di sini kita bisa tulis new Mongo client. Lalu ada parameternya URI-nya. Dan di sini kita akan kasih konfigurasinya. Nah, konfigurasinya ini kita perlu tuliskan 2 hal ini. Use new URL parser dan use unified topology. Ya, karena kalau ini nggak dituliskan, koneksinya tidak akan berjalan dengan lancar ya. Kita kasih objek di sini. Terus kita kasih use new URL parser, kita kasih true. Satu lagi adalah use unified topology, kita kasih true juga. Kalau kita sudah siap terkoneksi, kita bisa langsung aja gunakan MongoDB Connect. Dan kita akan jalankan tidak sebagai async await, tapi kita akan jalankan menggunakan callback. Ya, jadi caranya kita bisa tulis di sini client connect. Gini, terus di dalamnya kita tinggal kasih sebuah callback function yang menerima 2 parameter, yaitu error untuk menampung informasi ketika terjadi error dan juga informasi mengenai kliennya itu sendiri. Oke, kita kasih dulu sebuah pengkondisian jika terjadi error. Ya, kita tulis saja jika error, kita langsung berhentikan functionnya dengan mengembalikan langsung, kita return. Misalnya kita kasih console.log koneksi gagal, gitu aja ya. Tapi selain dari itu, ini kita nggak perlu pakai else karena ini udah return ya. Kita langsung aja console log di sini koneksi berhasil. Oke, ini untuk mencoba aja. Kita akan lihat yang tampil nanti di terminal kita apakah koneksi gagal atau koneksi berhasil. Oke, kita save dulu, lalu kita buka terminal. Nah, kita ketik di sini untuk menjalankan aplikasi kita tulis node spasi app. Nah, ini sudah koneksi berhasil, dan ini terminalnya nggak kembali lagi ke semula, jadi nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalkan kita mau butuh untuk mematikan terminalnya, kita cukup pencet Ctrl C. Sehingga kembali ke sini. Oke? Nah, sekarang kita sudah berhasil terkoneksi ke server MongoDB kita. Kita akan coba untuk melakukan CRUD, teman-teman. Kita akan coba menambahkan, melihat data, atau membaca data dari MongoDB, mengubah data, dan menghapus data secara sederhana lewat modul ini. Oke, jadi ini kita hapus dulu. Kita akan lakukan semuanya di dalam sini. Oke, yang pertama adalah kita akan coba dulu untuk melakukan create atau insert data ya. Sini kita bisa tulis dulu komentarnya menambahkan satu data ke collection mahasiswa. Oke. Nah, untuk menambahkan data, kita butuh sebuah metode yang namanya insert atau insert one. Ya, kita sudah pernah coba lakukannya di terminal, kita sudah pernah lakukan di Kompas, kita sudah pernah lakukan di Atlas. Nah, sekarang kita mau lakukan lewat script Node.js-nya. Ya, kita coba buka dulu dokumentasinya. Di sini kita bisa tulis aja di search documentation-nya insert. Nah, ini ada insert one untuk menambahkan satu, ada insert many untuk menambahkan banyak, atau ada insert aja.
Coba kita lihat insert aja. Nah, ini ada insert aja. Nanti sintaksnya adalah kita tulis db collection insert, lalu dokumen apa yang mau kita masukkan. Bisa satu, bisa banyak. Tapi kalau misalkan kita mau spesifik ya, kita bisa insert one aja. Kita mau nambahin satu misalnya ya. Kita kembali ke sini, kita tulis insert one. Nah, gini caranya ya. Jadi sekarang kita akan coba. Tapi sebelumnya kita akan terhubung dulu ke database kita. Tadi kita udah punya di atas, nama database kita adalah WPU. Kita akan pilih dulu database-nya di sini. Kita bikin sebuah variabel namanya db yang berisi client db. Ambil dari db name. Ya, db name dapat dari mana? Ada di atas ini. Yang tadi kita tulis. Kalau sudah, sekarang tinggal kita acu ke sini. Jadi kita tinggal tulis di sini db.collection. Apa nama collection yang akan kita tambahkan dokumen di dalamnya? Yaitu mahasiswa. Lalu kita kasih insert one. Nah, baru di dalamnya kita isikan dua buah parameter. Parameter yang pertama adalah data yang mau dimasukin. Parameter kedua adalah callback function-nya. Ketika error ngapain, nanti ketika berhasil ngapain ya. Kita masukin dulu datanya. Misalnya, coba kita lihat dulu datanya tadi di sini. Ada Sandika, Nova, Dodi ya. Sekarang saya mau nambahin satu lagi data. Atau ini biar gampang lihatnya, saya taruh di sini aja. Saya kasih namanya Eric. Lalu kita kasih emailnya. Eric misalnya @gmail.com. Oke, tinggal kita kasih koma di sini untuk menuliskan callback function-nya. Jika error dan jika berhasil ya. Untuk berhasil kita ambil result-nya aja. Arrow function, lalu kita kasih kondisi di sini. Jika error, maka kita langsung aja sama kayak tadi di atas, return console.log. Misalnya gagal menambahkan data. Tapi kalau berhasil, langsung kita lihat result-nya. Ya, nanti ada informasi datanya berhasil masuk apa tidak. Oke, ini untuk nambahin satu data ya. Kita coba save dulu, buka terminalnya. Kita clear dulu. Sekarang langsung kita lakukan node app. Nah, lihat. Ada result-nya N1 oke, berarti ada satu data yang berhasil ditambahkan ya. Kalau kita scroll ke bawah, kita bisa lihat ada Eric dan langsung otomatis ditambahkan ID baru, berhasil ditambahkan. Kalau kita kembali ke terminal kita, coba kita lakukan sekali lagi, pencet atas, db mahasiswa find. Nah, Eric sudah masuk ke dalam database. Itu caranya kalau misalnya mau nambahin satu data. Nah, sekarang gimana kalau mau nambahin datanya banyak? Nah, ini saya akan contohkan masih di script yang ini. Jadi ini saya bisa matikan aja script yang ini, kita blok, terus kasih komentar, terus kita buat di bawahnya. Karena kalau nggak ditutup, begitu kita nanti node app, Eric akan masuk lagi. Ya, sekarang kita kasih komentar dulu di sini, menambahkan lebih dari satu data misalnya ya. Sekarang kita akan menggunakan metode yang berbeda, namanya insert many. Jadi caranya depannya sama, db collection, nama collectionnya mahasiswa, titik insert many, gini. Nah, tapi sekarang bedanya yang dimasukkan ke dalam parameternya bukan lagi objek, tapi dia array of object. Jadi array dulu, baru objek. Jadi bisa nerima banyak. Misalkan yang pertama, coba kita kasih namanya yang sama ya. Eric, ini kan kita nggak melakukan validasi sama sekali. Jadi kalau datanya sama nggak apa-apa. Nanti yang akan membedakan data satu dengan yang lain adalah ID-nya. Email, kita kasih lagi Eric, emailnya beda misalnya. Yahoo. Dan data kedua, baru ini beda. Kita punya objek baru, kita kasih nama, misalnya kita kasih aja Afif gitu, kita kasih email, si afif@gmail.com. Oke, sudah dua data aja, baru setelahnya kita kasih koma setelah array-nya, kita masukkan parameter kedua, sama yaitu callback function-nya, error, dan result. Oke, jika error, kita kasih console, atau return dulu ya. Return console log data gagal ditambahkan. Tapi jika berhasil, kita console log result. Oke, save dulu. Kita coba jalankan. Ya, ini kita matikan, Ctrl C, clear dulu kalau kalian mau. Langsung kita node app.
Nah, berhasil ya, inserted count 2. Jadi ada 2 data yang di-insert dengan 2 ID baru berikut ini. Aman ya? Oke, kita kembali ke sini. Kita find lagi, sudah ada 2. Oke, jadi itu adalah cara kita untuk menambahkan datanya. Ya, sekarang kita matikan dulu proses tambah datanya. Kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu read. Oh, ini lupa. Satu lagi. Oke, read. Read itu menampilkan data ya. Kita coba dulu menampilkan semua data yang ada di collection atau tabel mahasiswa. Gimana caranya? Ini sekarang kita akan menggunakan metode yang berbeda yang namanya find. Nah, ini DB collection find. Ini untuk mengembalikan data atau menampilkan data. Kita bisa nampilin semua data, kita juga bisa nampilin data sesuai kriteria yang nanti kita masukin ke dalam find-nya. Kalau kita scroll ke bawah, kita tinggal panggil DB find, terus di dalamnya kalau mau kita bisa tambahkan kriteria, tapi kalau enggak, berarti dia nampilin semuanya. Oke, jadi sebenarnya caranya tinggal DB collection, terus nama collectionnya apa, terus kita kasih metodenya find. Nah, sebetulnya begini aja tuh harusnya udah jalan ya. Kalau misalkan kita coba, kita save, kita jalankan di sini, matikan dulu Ctrl C, clear dulu, terus kita node app. Nah, ini nggak ada error, tapi kan datanya nggak tampil apa-apa ya. Coba kita matikan lagi, kita close, coba kita console ini. Nah, kalau ini kita jalankan ke dalam konsol, akan tampil data yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi ini masih dalam bentuk objek yang besar. Ya, datanya ada di dalam sini, harus kita ekstrak dulu. Nah, ini bentuknya namanya kursor ya. Nah, caranya kalau kita pengen menampilkan seluruh datanya langsung dalam bentuk array, ya, nggak mau dalam objek yang besar itu, kita tinggal kasih di sini sebuah metode lagi, kita chaining dengan namanya toArray. Nah, toArray ini menerima sebuah callback function. Ada error, ada result. Ini kalau misalkan nanti kita save, pasti ke bawah. Tuh, udah dirapihin ya. Jadi, collection mahasiswa, kita find semua data, lalu ubah datanya jadi sebuah array. Nah, kalau di dalamnya langsung aja kita konsol titik log resultnya, nah maka harusnya data ini adalah data yang kita inginkan. Coba kita save dulu, buka lagi terminalnya, matikan dulu, clear, lalu node app. Nah, ini dia datanya, sudah dalam bentuk array. Jadi nanti kalau kalian mau pakai, tinggal looping aja array-nya. Sip ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita mau nampilin data berdasarkan kriteria, nggak semua. Nah ini coba kita copy dulu aja ya. Copy, Ctrl C, terus saya matikan. Terus kita tulis di sini, di bawahnya kita simpan menampilkan data berdasarkan kriteria gitu ya. Kita tinggal masukkan kriterianya di dalam find. Misalnya saya pengen tampilin semua mahasiswa yang namanya Eric. Nah, saya tinggal kasih di sini sebuah objek, terus kita kasih nama .2 Eric. Maka yang tampil hanya mahasiswa yang namanya Eric saja. Ya, kalau kita coba, kita node app lagi. Nah, sekarang array-nya isinya hanya 2. Oke, atau kalau misalkan kita mau nampilin mahasiswa berdasarkan ID. Ya, coba kita lihat dulu data semua di sini. Misalkan saya mau tampil datanya Afif. Nah, ini kan dia punya ID ini ya. Nah, tapi teman-teman yang nanti kalian copy adalah beserta objek ID-nya di sini. Jadi jangan cuma ID-nya aja. Coba ini saya copy ID-nya dulu deh ya. Kita copy ID, terus saya kembali ke sini. Nah, ini kita nggak bisa nulis begini, underscore ID, kan ini underscore ID ya. .2, lalu kutip, gini. Nah, ini tuh nggak bisa. Kalau ini kita jalanin, node app tuh kosong katanya. Jadi harus kita masukkan dulu sebagai objek ID. Objek ID. Begini. Ya, kalau kita coba lagi save, kita jalanin, matikan dulu node app. Nah, baru ada ya. Jadi kalau mau carinya berdasarkan ID, kita tambahkan di depannya objek ID dalam kurung lalu tulis ID-nya sesuai dengan apa yang kita lihat di sini, objek ID. Oke, itu menampilkan data berdasarkan kriteria. Bisa semua, bisa tergantung kita masukin kriteria. Di kriterianya apa aja yang bisa kita masukin, kalian bisa lihat di dokumentasi. Selanjutnya, ini kita komentari lagi. Kita akan masuk ke create udah, read udah. Sekarang kita masuk ke U-nya, yaitu update. Mengubah data.
Ya, kita kasih kriteria misalnya berdasarkan ID. Berarti ini mengubah satu data. Coba kita lihat dulu ke sini. Untuk mengubah satu data ada yang namanya update one. Nah ini, DB collection update one. Cara nulisnya adalah kita tulis DB collection update one, lalu kita tulis kriterianya. Misalkan update mahasiswa yang ID-nya sama dengan berapa, lalu apa yang mau diubahnya. Ya, kita coba. Jadi kita punya DB collection mahasiswa titik update one, lalu parameter pertamanya adalah kriterianya. Kita ambil pakai ID, underscore ID, titik 2, object ID. Ya, kita masukkan ID-nya yang sama dengan Afif deh ya. Kita ganti namanya Afif. Lalu parameter kedua adalah apa yang mau diubahnya. Sekarang kita tulis begini, $set, lalu kita kasih objek. Apa yang mau diubah? Field apa yang mau diubah? Misalnya nama menjadi Afif, kita kasih nama lengkapnya Syaifullah misalnya. Oke, jadi cari mahasiswa dengan ID ini, kalau ketemu ganti namanya jadi Afif Syaifullah. Oke, kalau sudah kita save, kita jalankan Node app. Nah, ini udah nggak tampil apa-apa. Kalau kita kembali ke sini, coba kita find lagi, tadinya Afif ya. Kita find, jadi Afif Syaifullah. Oke. Itu kalau mau menggunakan update. Tapi kita lihat tadi ya kalau update ini nggak tampil apa-apa. Tapi nggak tampil error ya. Dia kayak menggantung gitu. Tidak seperti kalau kita nambahin data itu keluar inserted berapa. Nah kalau misalkan mau ini sebenarnya masih dalam bentuk promise. Kalau kita pengen lihat hasil promise-nya, ini bisa kita masukkan ke dalam sebuah variabel. Misalnya kita kasih const update promise misalnya. Nah, nanti kita cek di bawah sini. Si update promise ini, kalau sudah berhasil, kita panggil fungsi then yang menerima callback function result. Terus kita kasih aja di sini console.log result. Gini, kalau mau diambil errornya pun bisa, kalian tinggal tambahkan satu lagi catch. Kalau mau ngambil errornya. Error gitu ya. Jadi kalau berhasil tampilkan hasilnya, kalau error tampilkan errornya. Misalnya kita coba lagi, sekarang kita set emailnya jadi Yahoo misalnya. Kita set email jadi afif@yahoo.com. Oke, save dulu, kita buka lagi terminalnya, kita jalanin. Nah, tuh kalau gini berhasil tuh ada modified count 1, berarti ada satu dokumen yang termodifikasi. Kalau kita ke sini, kita jalanin lagi, find. Nah, ini sudah berubah jadi Yahoo. Jadi itu caranya kalau kita mau mengubah data dan menampilkan hasil perubahannya. Kalau ngubah datanya banyak gimana? Bisa juga ya. Kita misalkan mau mengubah data lebih dari satu berdasarkan kriteria. Nah, ini kita pakainya update many. Caranya kita tulis DB collection mahasiswa, lalu update many. Nah, ini sama aja. Kita kasih parameter pertamanya adalah kriterianya. Misalkan namanya Eric. Karena ada dua ya Ericnya. Terus kita set, $set. Ini parameter keduanya. Kita set. Apa yang mau kita set? Namanya kita ganti. Kita timpa. Kalau ketemu Eric, semuanya ganti namanya jadi Eric doang misalnya. Gini. Oke, kita save. Ini mau dimasukin ke promise boleh, mau enggak juga nggak apa-apa ya. Kita cuma mau ngetes aja. Buka terminalnya, kita jalankan node app. Nah, sama, dia menggantung tapi nggak ada error. Kalau kita ke sini, kita lihat, nah sudah berubah tuh. Semua yang namanya Eric berubah namanya jadi Eric doang. Oke, itu caranya untuk mengupdate data atau mengubah data. Terakhir adalah menghapus. Nah, ini mirip banget sama update, ada dua. Ada menghapus satu data, pakai delete one. Menghapus satu data, kita bisa pakai DB collection. Kita ambil collection mahasiswa, lalu delete one. Misalkan kita hapus mahasiswa yang ID-nya berapa gitu ya. Caranya sama, kita kasih kriterianya, ID. Kita ambil ID-nya Afif lagi tadi ya. Ini ya. Nah, ini kita copy aja. Cari mahasiswa dengan ID ini. Nah, kalau mau sekarang kita nggak lagi menyimpannya ke dalam promise, kita chaining. Ya, tadi yang update juga sebenarnya bisa dilakukan ini. Nggak perlu disimpan variabel, kita bisa langsung chaining di sini. Then, kalau berhasil,
kita ambil resultnya. Ya, jadi caranya bisa disimpan dulu ke dalam variabel supaya gampang lihatnya, atau mau di chaining digabung juga boleh. Console log result, dan kalau error kita catch, titik catch error. Ya, kita console log errornya. Oke, kita lihat, save dulu, kita ke sini, node app. Nah, sudah ya, berhasil. Ada delete count 1, berarti ada 1 data yang dihapus. Kita find di sini, sudah hilang avib-nya. Terakhir, kita akan coba untuk menghapus lebih dari 1 data. Caranya sama, pakai delete many. Ya, teman-teman boleh copy aja lah ya. Ini kita copy, lalu kita komentari. Sekarang kita simpan di bawahnya, menghapus lebih dari 1. Lebih dari 1 data, kita pakai delete many. Misalnya yang namanya itu Erik tadi ya. Erik doang. Kalau ketemu, hapus semuanya. Ya, kita save. Kita lihat dulu. Ctrl C, clear dulu. Node app. Nah, berhasil ya. Terhapus 2 data. Kita lihat di sini, sudah hilang. Begitu teman-teman ya. Jadi cara kita untuk terkoneksi ke dalam MongoDB menggunakan Node.js kita ini sederhana sekali. Bahkan mungkin ke depannya bukan ini yang akan kita pakai. Kita akan cari cara agar kita bisa terapkan di aplikasi kontak sederhana kita. Tapi setidaknya saat ini kalian jadi tahu gimana caranya memanipulasi data MongoDB, nggak lagi pakai shell-nya, tapi langsung dari dalam Node.js kita. Mudah-mudahan kalian paham. Oke, jadi itu aja mungkin untuk video kali ini. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan teman-teman untuk selalu mendukung channel Web Programming Unpas dengan cara subscribe di channel YouTube-nya. Lalu teman-teman juga bisa follow sosial media saya yang lain seperti Instagram dan juga Twitter. Dan jika teman-teman ingin berdiskusi terkait dengan materi yang ada di channel Web Programming Unpas ini, teman-teman bisa join aja server Discord-nya dengan link yang bisa teman-teman lihat di layar, atau klik aja link yang ada di deskripsi videonya. Sekali lagi itu aja. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali pamit, dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.